Oke, halo teman-teman dan Bapak Cliff. Hari ini saya akan menjelaskan cara membuat jurnal penyesuaian dan laporan-laporan keuangan. Dan hari ini saya akan melanjutkan dari jurnal umum yang kemarin saya sudah kerjakan di video sebelum saya. Dan di sini kita mendapatkan beberapa transaksi baru untuk melakukan jurnal penyesuaian. Nah, yang pertama ada laporan stok opname. Di sini kita bisa baca pada hari ini tanggal 30 April telah dilakukan stok opname untuk perlengkapan. Perlengkapan pada tanggal 30 April terdiri dari deterjen 2, pewangi 4, plastik laundry 3. Demikian laporan stok opname pada bulan April 2025. Oke, karena kita ketahui deterjennya itu sisa 2, kita bisa lihat dari invoice sebelumnya. Invoice yang sudah saya bikin sebelumnya itu kita juga bisa melihat berapa sih total perlengkapan sebelumnya yang perusahaan beli. Kita bisa baca deterjen 10 kilo itu dibeli sebesar 10 buah dengan harga persatuannya itu 100.000. Pewangi sebesar 10 buah harga persatuannya 50.000 dan plastik laundrynya 5 buah dengan harga persatuannya 100.000. Di sini kita bisa lihat deterjennya sisa 2. Maka dari itu, karena sebelumnya deterjennya 10, sekarang sisa 2, artinya yang terpakai adalah 8. Maka dari itu 8 deterjen. 8 deterjen yang sudah terpakai itu akan menjadi beban. Nah, bebannya artinya 8 deterjen kita kalikan dengan harga persatuannya. Harga persatuannya berapa? 100.000. Di sini, 100.000. Nah, cara mengetahui total beban yang sudah digunakan, maka dari itu kita akan menjumlahkan atau mengkalikan total beban yang sudah digunakan dengan harga persatuannya. Total beban yang sudah digunakan adalah 8, maka dari itu 8 dikalikan dengan 100. Totalnya 800.000. Sama seperti pewangi sisa 4. Maka dari itu artinya pewangi yang sudah terpakai adalah 6 pewangi. Nah, 6 kita akan kalikan dengan 50.000, maka hasilnya adalah 300.000. Sama halnya dengan plastik laundry. Plastik laundry tersisa 3 dan quantity yang kita beli sebelumnya adalah 5. Artinya yang terpakai hanyalah 2 plastik laundry. 2 dikalikan dengan 100 adalah 200.000. Untuk mengetahui total beban yang sudah digunakan, maka kita akan menjumlahkan semua total beban yang ada di sini. Dan kita mendapatkan jumlah sebesar 1.300.000. Sekarang kita akan masukkan ke dalam jurnal penyesuaiannya. Untuk membuat jurnal penyesuaian, di sini saya akan menambahkan beberapa tabel. Untuk membedakan yang mana jurnal penyesuaian akan saya tambahkan warna. Semua yang berwarna biru ini akan menjadi jurnal penyesuaian, dan karena kita ketahui jurnal penyesuaian selalu berada pada akhir periode, maka semua tanggal jurnal penyesuaian akan menjadi tanggal terakhir dari bulan tersebut. Tanggal terakhir pada bulan April adalah 30, maka dari itu semua tanggalnya akan menjadi 30 April. 30 April. Nah, di sini kan bisa dilihat warnanya itu biasa berubah. Maka dari itu sisa kita tambahkan warna lagi. Di sini juga kita bisa tarik rumus yang kita sudah kerjakan dan sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Kita bisa tarik ke bawah. Sama halnya seperti ini, kita tarik ke bawah. Nah, kita bisa lihat lagi warnanya hilang ya. Jadi kita tambahkan warna lagi. Kita tambahkan warna lagi. Oke. Kita lanjut ke soal yang pertama ya. Jadi, karena ini adalah penggunaan perlengkapan, akun yang kita akan gunakan adalah supplies expense. Kenapa supplies expense? Karena kita sudah menggunakan perlengkapan tersebut. Ketika kita sudah menggunakan,
maka perlengkapan itu akan menjadi beban. Dan tentu saja karena perlengkapan kita sudah tergunakan atau sudah menjadi beban, maka supplies-nya akan berkurang. Supplies berkurang di mana? Di kredit, karena supplies merupakan aset. Total bebannya berapa? Seperti yang kita ketahui sebelumnya itu totalnya 1.300.000. Maka dari itu kita akan masukkan 1.300.000. Sama halnya seperti supplies-nya 1.300.000. Keterangannya kita bisa masukkan beban perlengkapan. Sama halnya dengan yang di bawahnya. Oke. Sekarang kita akan lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua di sini terlihat ada berita serah terima pekerjaan. Jadi pada tanggal 23 April, CV Fresh and Clean Sukses itu telah menyelesaikan pekerjaan laundry langganan untuk Pak Ahmad sebesar 5 juta. Sesuai dengan kontrak perjanjian yang telah disepakati dan sudah dibayar oleh Pak Ahmad. Maka dari itu Pak Ahmad sudah membayar kita 5 juta kan. Dengan kita bisa lihat dulu di video sebelumnya, kita bisa membaca bahwa Pak Ahmad ini dia sudah pernah bayar 5 juta untuk uang muka layanan laundry selama 1 bulan dan sudah dibayar. Dan akhirnya pada tanggal 23 itu kita sudah melakukan. Namun nampaknya di sini kita lupa untuk menuliskan ke dalam jurnal. Maka dari itu di sini kita akan menaruh unearned service revenue dan service revenue. Kenapa unearned service revenue dan service revenue? Karena sebelumnya kita belum mengerjakan layanan laundry langganan untuk Pak Ahmad selama 1 bulan. Maka dari itu kan menjadi unearned service revenue bagi perusahaan kita. Tapi pada tanggal 23 April layanan laundry tersebut sudah dilakukan semuanya dan Pak Ahmad juga sudah menyetujui dan menandatangani berita serah terima pekerjaan ini. Artinya semua pekerjaan itu sudah dilakukan oleh perusahaan kita. Ketika kita sudah melakukan jasa yang kita seharusnya berikan, maka dari itu akan menjadi pemasukan atau revenue bagi perusahaan kita. Jadi unearned service revenue-nya tentunya akan berkurang sebesar 5 juta. Dan kita akan menerima revenue sebesar 5 juta karena kita sudah melakukan tugas yang seharusnya kita lakukan atau kewajiban kita. Nah, ini adalah penerimaan. Untuk keterangannya, bukan penerimaan tapi penyelesaian penyelesaian layanan laundry 1 bulan. Sama seperti di atas, Dan untuk bukti transaksi kedua sudah selesai. 5 jutanya dapat dari mana? Kita bisa lihat 5 jutanya ini kita bisa dapat dari kwitansi yang ini, yaitu 5 juta. Dan berita serah terimanya juga kita bisa lihat ada 5 juta. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Di sini kita bisa melihat ada laporan depresiasi peralatan, dan peralatan yang terdepresiasi adalah mesin cuci dan setrika uap, dan presentasi depresiasinya adalah 5%. Karena kita ketahui dulu kita membeli mesin cuci dan setrika uap itu seharga ini 10 juta dan 5 juta. Ketika didepresiasi atau disusutkan, harganya akan menjadi seperti ini. Dan di laporan depresiasinya itu sudah ditulis ya. Jadi total depresiasi dari peralatannya itu sebesar 750.000. Maka dari itu akan menjadi beban penyusutan atau dalam bahasa Inggris adalah depreciation expense dan accumulated depreciation equipment. Kenapa equipment? Karena yang tersusutkan adalah peralatannya. Maka dari itu kita bisa melihat di sini total penyusutannya adalah 750.000. Artinya beban penyusutannya akan menjadi 750.000 dan total penyusutannya adalah 750.000.
Ini adalah untuk keterangannya penyusutan peralatan. Sama halnya. Dan untuk transaksi ketiga sudah selesai. Kita akan lanjut ke transaksi yang keempat. Di sini kita bisa lihat ada kwitansi pembayaran dari Joni dari kita membayar ke Joni. Jadi Joni ini sebelumnya kita ada pembayaran sewa ruko untuk 3 bulan dan kita sudah pakai selama 1 bulan. Maka dari itu kita harus membayar harga 1 bulan dan harga 1 bulan adalah 2 juta rupiah. Maka dari itu karena sudah ada kwitansi pembayarannya, maka kita artinya sudah membayar secara tunai sebesar 2 juta. Nah, artinya itu akan menjadi rent expense dan prepaid rent. Kenapa seperti ini? Karena ketika kita sudah menggunakan sewa selama 1 bulan, maka itu akan menjadi beban juga, sama halnya seperti perlengkapan yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, karena sudah terpakai selama 1 bulan, harga 1 bulannya adalah 2 juta rupiah. Sama halnya dengan prepaid rent-nya. Kenapa prepaid rent-nya berkurang? Karena kita sudah menggunakan aset tersebut selama 1 bulan, maka dari itu prepaid rent-nya akan berkurang juga. Inilah penggunaan untuk keterangannya penggunaan sewa selama 1 bulan. Oke. Sekarang kita akan lanjut ke transaksi yang kelima. Di sini kita bisa melihat ada berita acara serah terima pekerjaan. Kita telah melakukan jasa laundry pada tanggal 20 April sebesar 7 juta kepada PT Bersuara. Namun kita artinya lupa menulis, artinya kita harus menulis pada tanggal 30 atau jurnal penyesuaiannya. Nah, di sini nampaknya PT Bersuara itu belum bayar ke kita. Tapi kita sudah melakukan jasanya. Ketika kita sudah melakukan jasanya, artinya kita sudah menerima pendapatannya, tapi kita belum menerima uangnya. Maka dari itu untuk akunnya adalah account receivable dan service revenue sebesar 7 juta rupiah. Kenapa bisa seperti ini? Karena PT Bersuara belum membayar perusahaan kita, namun kita sudah melakukan jasa tersebut. Maka dari itu karena kita sudah melakukan jasanya, artinya kita sudah menamakan itu pendapatan. Ini adalah penyelesaian jasa laundry namun belum dibayar oleh PT Bersuara. Sama halnya di bawah. Dan untuk transaksi yang kelima selesai. Oke, sekarang kita akan lanjut ke transaksi yang keenam. Dan ini merupakan transaksi yang terakhir. Jadi kita bisa melihat ada cek log karyawan periode April 2025. Jadi pada tanggal 29 April ini nama-nama karyawan kita itu semua hadir dan gaji per harinya itu 300.000. Artinya karena semua hadir, mereka semua mendapatkan gaji sebesar 300.000. Namun pada tanggal 30 Basmati sama Joko itu izin sakit, artinya mereka tidak dapat. Dan di sini kita bisa melihat totalnya adalah 1,8 juta. Namun di sini tidak ada kwitansi pembayaran. Artinya perusahaan kita belum membayar gaji mereka. Namun ini sudah ada cek log karyawannya, artinya ini sudah menjadi beban bagi perusahaan. Maka dari itu, akun yang pertama kita akan masukkan adalah salaries and wages expense dan salaries and wages payable. Kenapa seperti ini? Karena sudah karyawan itu sudah kayak meminta gajinya kepada perusahaan, namun kita belum membayar. Maka dari itu akan menjadi beban bagi perusahaan dan menjadi utang bagi perusahaan juga sebesar 1,8 juta. Di sini sama, dan di sini keterangannya adalah beban gaji karyawan, dan di sini utang gaji karyawan.
Nah, untuk jurnal penyesuaian kurang lebih seperti ini, dan tabel-tabel yang sisanya kita bisa hapus. No border, kita rapikan. Dan untuk mengetahui apakah benar, kita bisa menjumlahkan semuanya dengan menggunakan rumus sum. Untuk mengetahui balance atau tidak. Dan nampaknya di sini balance. Nah, sekarang kita akan melakukan beberapa update karena nampaknya ada penambahan dari jurnal penyesuaian. Maka dari itu, buku besarnya tentunya akan berubah juga. Di sini kita akan melakukan data source-nya itu kita tambahkan sampai ke 43. Oke. Karena kita sudah menambahkan sampai ke tabel yang terbaru, maka dari itu kita bisa langsung pencet refresh saja. Refresh. Di sini juga nampaknya kalau kita lakukan itu ke semuanya satu persatu, itu akan memakan sangat banyak waktu. Jadi dari buku besar yang ini kita bisa blok saja semuanya dan kita hapus. Dan kita akan mengcopy buku besar cache yang sebelumnya, sama seperti video sebelumnya, kita akan menambahkannya satu persatu lagi dan menambahkan akunnya satu persatu lagi. Di sini kita bisa lihat pada tanggal 30 April ini terjadi beban perlengkapan, artinya sudah benar ada penambahan akun dari jurnal penyesuaian. Namun di sini kita harus masukkan dari tanggal yang paling awal. Di sini juga oldest to newest. Kita akan copy lagi, tambahkan lagi akun yang baru. Oldest to newest. Pastikan harus oldest to newest. Kita copy lagi. Terus 57 equipment, 201 account payable, 209 unearned revenue, 311 share capital ordinary, dividen. Oke, teman-teman, di sini saya sudah menambahkan semua akunnya yang diperlukan, dan kurang lebih untuk buku besar seperti ini, sisa di copy paste sampai ke akun yang paling baru. Nah, sekarang kita akan membuat trial balance yang paling terbaru. Di sini kita bisa hapus sum yang sebelumnya karena karena ada beberapa penambahan akun baru. Di sini kita akan ke pivot table analyze dan change data source. Dan kita akan tambahkan seperti sebelumnya ke 43. Dan yes. Di sini bisa terlihat bahwa ada penambahan akun secara langsung. Dan ini kita bisa ke home dan sort A to Z. Dan di sini kita bisa tambahkan currency rupiah dan kita bisa jumlahkan lagi. Dan nampaknya di sini balance, dan seharusnya ini menjadi trial balance yang paling terbaru. Nah, sekarang karena kita sudah membuat trial balance yang paling terupdate atau yang paling baru, sekarang kita harus membuat laporan keuangan. Nah,
Pertama-tama dalam laporan keuangan kita memerlukan laba rugi. Cara membuat laporan laba rugi, pertama kita membutuhkan judulnya, CV Fresh and Clean Sukses. Kedua, nama jurnalnya yaitu income statement. Dan yang terakhir per bulan berapa atau tahun berapa. Nah, tapi ketika dalam income statement atau return earning statement itu berbeda teman-teman. Untuk penulisan periodenya harus seperti ini. Oke, sekarang kita akan masuk langsung dalam cara penulisannya. Pertama, karena ini laba rugi, tentunya kita akan menulis labanya dulu. Berapa banyak laba yang kita terima, yaitu kita bisa melihat langsung dari sini ada service revenue. Kita bisa langsung sama dengankan saja. Nah, sekarang kita akan menambahkan rumus baru, yaitu sum if. Nah, ketika dari semua tabel ini, kalau ada akun ini, maka jumlahkanlah saldo-saldonya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Tapi kan ini cuma menambahkan saldo di debit. Nah, kalau ternyata saldonya si service revenue ternyata di kredit seperti ini, bagaimana? Ini kan nol dong jadinya, karena ini cuma menjumlahkan yang di debit. Nah, maka dari itu kita bisa menjumlahkan lagi. Kalau tidak ada, kita tambahkan dengan sum if. Dari semua tabel ini lagi, kalau ada service revenue, maka jumlahkanlah saldo yang kredit. Nah, maka saldo yang kredit akan muncul. Di sini kita bisa taruh accounting 15. Dan hasilnya sama. Karena kita akan menggunakan rumus ini terus-menerus, maka range-nya ini, tabelnya ini kita wajib menggunakan string atau dolar-dolar yang saya sudah taruh di sini. Sorry. Ini juga. Nah, oke, untuk revenue-nya karena hanya ada service revenue, maka hanya seperti ini. Sekarang kita akan masuk ke dalam expense atau bebannya. Nah, akun expense ada apa saja? Ada supplies expense, ada depreciation expense, ada salaries and wages expense, ada rent expense, dan ada utilities expense. Dan dari semua expense ini kita akan menggunakan rumus yang sama. Kita sisa copy rumus yang ini dan kita masukkan ke dalam sini. Dan supplies expense-nya langsung masuk 1.300.000. Kita sisa drag ke bawah dan seharusnya saldonya sama. Sorry, di sini ada kelupaan. Kita memerlukan total revenue-nya. Berapa total revenue-nya? Tentunya 15.500.000. Kita bisa bold. Ini kita bisa move ke bawah satu kali. Ini kita bold dan kita memerlukan juga total expense-nya. Bisa di bold. Cara menghitung jumlahnya, kita bisa sum semua expense-nya. Dan kita dalam laporan laba rugi kita memerlukan namanya net income. Cara mendapatkan net income-nya bagaimana? Sisa kita kurangkan total labanya dengan total bebannya. Bagaimana caranya? Sisa seperti ini. Dan kita mendapatkan di sini net income-nya sebesar Rp3.248.000. Di sini kita bisa rapikan sedikit dengan outside border. Dan di sini all border. Oke, untuk laporan laba ruginya seperti ini. Dan sekarang kita akan lanjut ke laporan laba ditahan.
Oke, sekarang kita akan lanjut ke pembuatan dari retained earning statement. Pertama kita akan menulis judulnya terlebih dahulu, seperti income statement sebelumnya. Oke, untuk mengetahui retained earning sebelumnya, kita memerlukan retained earning beginning. Namun nampaknya dalam jurnal kita retained earning sebelumnya itu tidak ada. Maka dari itu tidak perlu dicatat untuk retained earning beginningnya, atau kita sisa catat 0. Dan kita memerlukan net income sebelumnya. Net income-nya kita dapat dari laporan laba rugi atau income statement yang sebelumnya, dan kita memerlukan apapun yang mengurangi modal seperti dividen atau prive. Tapi dalam soal ini atau jurnal ini nampaknya tidak ada prive tapi ada dividen, maka di sini kita akan menambahkan akun dividen. Untuk mengetahui saldo dividen, kita bisa menggunakan rumus yang sama seperti yang saya sudah gunakan di atas, sum if, dan kita mendapatkan total sebesar 1 juta rupiah. Nah, untuk mengetahui retained earning ending atau yang terbaru, maka kita seharusnya bisa menambahkan retained earning beginning ditambah dengan net income, dalam kurung, dikurangi dengan apapun yang mengurangi modalnya seperti dividen atau prive, dan kita mendapatkan total sebesar Rp2.248.000. Untuk retained earning statement-nya seperti ini, dan kita akan lanjut ke dalam balance sheet-nya. Oke, dalam pembuatan balance sheet kita bisa menulis judulnya terlebih dahulu, balance sheet. Dan untuk periodenya tidak perlu ditulis seperti format ended karena balance sheet tidak perlu periode-periode yang spesifik. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam yang akun pertama, yaitu aset. Dalam aset ada apa saja? Yang pertama ada cash, kedua ada account receivable, ada supplies, ada prepaid rent, ada equipment, dan ada total akumulasi penyusutan dari equipment itu sendiri. Yang pertama ada cash. Di sini cash terlihat, kita bisa gunakan rumus sebelumnya seperti sum if. Kita masukkan di sini. Cashnya itu berada di kredit, maka akan dikurangi sebentar karena cashnya dianggapnya minus karena aset akan selalu berkurang di kredit. Kedua ada account receivable. Di sini saldonya 40 juta. Beda. Untuk menyamakan saldo account receivable kita bisa tarik ini. Kriterianya kita bisa tarik ke account receivable-nya. Dan kita bisa drag ke bawah. Untuk equipment dan penyusutannya kita bisa samakan dengan cash. Kenapa harus seperti ini? Karena equipment yang akan kita kurangkan karena telah tersusut Rp750.000. Oke. Untuk total asetnya, cara perhitungannya seperti ini. Pertama kita akan jumlahkan semua. Lalu akan kita kurangkan dengan cashnya. Kenapa equipment-nya harus dibuat seperti ini? Karena kita ketahui ada penyusutan pada akun peralatan. Ketika peralatannya disusutkan, maka artinya terjadi pengurangan peralatan atau harga peralatan tersebut akan berkurang. Maka dari itu peralatan sebelumnya akan dikurangi dengan harga penyusutannya. Jadi total asetnya yang kita dapatkan adalah Rp13.048.000. Kedua kita akan masuk ke akun liabilitas atau liability. Untuk liability ada akun payable, unearned service revenue, dan salaries and wages payable. Kita bisa gunakan rumus sum if lagi, dan kita bisa drag ke bawah.
Untuk total liability-nya kita bisa dapat dengan jumlah Rp6.800.000. Dan yang terakhir equity. Dalam akun equity kita memerlukan net income. Bukan net income tapi retained earnings ending dan modal itu sendiri, yaitu shared capital ordinary. Jumlahnya berapa? Untuk retained earning endingnya kita kan sebelumnya udah dapat 2.248.000, dan shared capital ordinary-nya kita bisa gunakan rumus yang sama dari SUMIF-nya. Dan total equity-nya sebesar Rp6.248.000. Untuk mengetahui apakah laporan posisi keuangan ini sudah benar atau belum, kita harus mengetahui atau melihat bahwa total dari asetnya itu sama dengan ekuitas dan liabilitas dijumlahkan. Total dari liabilitas dan ekuitas dijumlahkan. Dan nampaknya sama. Artinya laporan posisi keuangan ini sudah benar. Sekarang kita akan masuk ke dalam jurnal yang terakhir, yaitu arus kas. Oke, sekarang kita akan melanjutkan dalam pembuatan jurnal arus kas atau cash flow. Pertama kita akan menulis judulnya terlebih dahulu, sama seperti sebelumnya. Cash flow. Dan untuk cash flow, penulisannya sama seperti laba rugi dan retained earning. Seperti ini. 30 April. 30 ini tidak perlu. Oke. Yang pertama kita akan menuliskan arus kas dari kegiatan operasional. Oke, dari kegiatan operasional ada apa saja? Ada kas pendapatan dan kas beban. Di sini ada cara gampangnya atau bisa kita gunakan rumus. Caranya pertama bagaimana? Pertama kita akan ke buku besar atau general ledger. Di sini ada akun kas dan perbaikan. Oke. Di sini kita akan menaruh kode-kode untuk mengetahui yang mana yang operasional, yang mana yang beban, yang mana yang pendapatan, yang mana yang pendanaan dan lain-lain. Pertama, penyetoran modal itu saya akan tambahkan kode D sebagai kode kalau ini merupakan kegiatan pendanaan. Kedua adalah biaya perlengkapan laundry, ini menandakan beban. Ketiga ada penerimaan uang tunai, artinya ini pendapatan, ini juga pendapatan jasa, pendapatan, dan penerimaan utang, piutang dari transaksi FPJ 006, artinya ini merupakan pendapatan. Ada pembayaran utang, artinya ini beban. Pembayaran ruko selama 3 bulan, beban. Pembayaran beban listrik, beban. Dan pembayaran beban gaji, beban. Dan juga ada pemberian dividen kepada pemilik perusahaan. Pembayaran dividen ini termasuk ke pendanaan karena dividen itu mengurangi modal. Setelah kita memberikan kode-kode yang sudah saya berikan di sini, sekarang kita akan memasukkan rumus, yaitu SUMIF. Dari buku besar kas, kalau ada pendapatan atau P, maka jumlahkanlah debitnya. Karena kas bertambah di debit dan pendapatan itu merupakan penambahan, artinya kita harus jumlahkan yang saldo debitnya. Dan di sini kita mendapatkan 8 juta rupiah. Untuk akun kas sudah, sekarang kita akan masukkan buat akun beban. Akun beban kurang lebih sama. Di sini kita akan tambahkan string
agar tabelnya tidak berubah-ubah. Namun di sini ada sedikit perbedaan untuk akun beban. Sama halnya seperti sebelumnya, sum if dari semua ini, kalau ada B atau beban, maka di sini kita harus menjumlahkan saldo kreditnya. Karena kita ketahui kalau kas berkurang, itu akan menjadi di kredit. Dan kita dapat di sini bebannya jauh lebih banyak daripada pendapatannya. Jadi kas neto dari operasionalnya berapa, kita bisa kurangkan ini dengan ini, 16 juta minus 16.902.000 rupiah. Oke, sekarang kita akan masuk ke arus kas dari kegiatan investasi. Oke, pertama-tama kalau untuk arus kas kegiatan investasi, kita harus melihat dari general ledger-nya. Apakah di sini ada kegiatan investasi? Nampaknya tidak ada, jadi tidak perlu kita catat. Sekarang kita akan lanjut ke arus kas dari kegiatan pendanaan. Oke, arus kas dari kegiatan pendanaan, ada apa saja? Pertama ada modal dan dividen. Untuk dividen tidak perlu di bold. Oke, kita di sini kembali menggunakan rumus sum if. Kalau di sini ada pendanaan atau D, maka jumlahkanlah saldo debitnya. Karena ketika kita melakukan pendanaan dari modal, artinya kita menambahkan kas karena kita mendapatkan modal. Jadi kita akan taruh di akun debit penjumlahannya. Dan di sini kita bisa lihat modalnya adalah 4 juta. Namun sama halnya seperti ini. Kalau dividen, kalau dari sini semua ada kriteria D, maka jumlahkanlah yang kredit. Mengapa seperti ini? Karena dividen itu mengurangi modal. Jadi akan kita ketahui total dari arus kas kegiatan pendanaan, yaitu modal dikurangi dengan dividennya sebesar 3 juta rupiah. Total kas atau kas awal dan kas akhir. Di sini kita bisa melihat, di sini kita tidak memiliki kas awal karena ini adalah perusahaan baru atau perusahaan yang belum memiliki data sebelumnya, maka kas awalnya kita akan catat sebesar 0 dan kas akhirnya sebesar kas neto ditambahkan dengan kas dari kegiatan pendanaan sebesar 13 juta minus 13.902.000. Cara mengetahui kalau kita sudah benar atau belum, kita bisa melihat kas akhirnya ini harus sama seperti neraca saldonya. Dan bisa dilihat saldonya sama. 13.902.000 dan ini 13.902.000 di kredit. Untuk arus kas sudah selesai. Dan kurang lebih seperti itu untuk pengerjaan jurnal penyesuaian neraca saldo yang terbarukan, income statement, retained earning statement, balance sheet, dan arus kas. Mungkin itu saja dari saya. Kalau teman-teman memiliki pertanyaan, mungkin boleh komen di bawah dan jangan lupa untuk like dan memberikan komen yang positif bagi video selanjutnya. Sebelumnya terima kasih untuk menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.